Ketika Anda galbay, mungkin hal yang paling Anda takutkan adalah dikunjungi debt collector lapangan. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu, Anda tidak perlu takut sama yang namanya debt collector lapangan. Karena mereka itu juga takut ke Anda. Bahkan mereka jauh lebih takut ke Anda ketimbang Anda takut kepada mereka. Kenapa? Karena DC lapangan itu punya resiko yang sangat besar. Ketika mereka berkunjung ke tempat si nasabahnya, mereka akan rentan sekali terkena risiko yang begitu besar. Yaitu salah satu risikonya adalah risiko dikeroyok massa, diteriaki maling oleh yang punya rumah, risiko dimaki-maki sama nasabahnya, dan risiko dilaporkan atau dikasuskan karena bisa saja debt collector ini dituduh melakukan tindakan pidana seperti berbuat onar, melanggar pasal dilarang masuk, mengusik privasi orang, dan lain sebagainya. Sementara nasabah berada di posisi yang lebih menguntungkan. Karena biasanya nasabah yang dikunjungi ini akan dikunjungi ke rumahnya, di mana rumah itu adalah ibarat wilayah kekuasaan seseorang yang punya rumah. Nah, dalam hal ini, si nasabahnya adalah yang punya rumah. Maka sudah tentu si nasabah inilah yang punya hak atas lingkungan atau rumah yang dia tempati. Tentu saja, si tuan rumah akan banyak yang bela ketika ada suatu masalah, seperti tetangga dan orang-orang sekitar. Tentu saja, yang dukung akan banyak jika terjadi sesuatu. Sekali teriak yang punya rumah atau nasabahnya, maka keselamatan si debt kolektornya langsung di ujung tanduk. Jadi itu yang perlu saudara ketahui dan pahami. Secara hukum juga si nasabah ini sudah pasti diuntungkan. Karena nasabah berada di wilayah di rumahnya sendiri. Tentu hak hukum berpihak ke nasabahnya karena dia yang punya rumah. Ya kan? Dan ada banyak pasal-pasal yang bisa dipakai si nasabahnya untuk melaporkan atau untuk mempidanakan debt kolektornya yang datang berkunjung jika si nasabahnya merasa terganggu. Seperti pasal dilarang masuk, yaitu pasal 167 ayat 1 KUHP. Pasal tindak pidana pembuat keonaran, yaitu pasal 160 KUHP. Pasal mengganggu ketenangan, yaitu pasal 172 KUHP dan lain-lain. Pokoknya ada begitu banyak pasal-pasal yang bisa dikenakan atau disangkakan kepada si debt kolektornya. Nah, sementara si debt kolektor tidak ada punya pegangan apa-apa kecuali hanya selembar kertas tugas dari kantor. Dan itu pun tidak punya kekuatan hukum yang bisa menjamin keselamatan mereka. Jadi intinya, debt collector itu jelas lebih dirugikan atau lebih beresiko dibandingkan Anda. Oleh karena itu, jelaslah debt collectornya sebenarnya lebih takut ke Anda daripada Anda takut kepada mereka. Ya karena risiko-risikonya itu tadi ya. Dan mereka tahu itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini, dengan mengetahui hal ini dan memahaminya, Anda tidak ada alasan untuk takut dikunjungi debt collector. Justru banyak nasabah yang merasa lega setelah dikunjungi debt collector. Karena yang pertama, debt collector itu jelas tidak seseram atau semenakutkan yang Anda bayangkan di pikiran Anda. Yang kedua, debt collector yang datang ke rumah itu biasanya jauh lebih sopan dan lebih ramah serta lebih santai ketimbang yang ngirim-ngirimin teror penagihan lewat WA, SMS, email, dan telepon dan lain sebagainya. Hanya saja kadang-kadang yang dikirimi ke Anda seolah-olah kedatangan debt collector itu menakutkan dan seolah-olah itu ancaman. Atau bahkan seolah-olah debt kolektornya akan datang dan membuat Anda ketakutan dengan segala macam pemikiran Anda. Sebenarnya tidak. Yang penting Anda ingat dan Anda lakukan adalah ketika debt collector datang ke rumah Anda, jangan pernah menjanjikan kapan mau bayar. Cukup katakan kepada debt kolektornya dengan tegas bahwa Anda saat ini belum punya uang untuk bayar hutang. Kalau uangnya sudah ada, nanti pasti segera dibayarkan. Tapi saat ini saya tidak bisa janji kapan mau dibayarnya. Katakan begitu kepada debt kolektornya.
Supaya setelah debt collectornya pergi nanti, Anda tidak semakin diteror dan tidak semakin dikirimi penagihan-penagihan yang semakin banyak. Karena mereka berharap kepada Anda. Nah, ketika Anda mengatakan hal yang tegas bahwa Anda tidak punya duit dan Anda tidak janji kapan mau bayar, maka otomatis setelah kunjungan debt collector biasanya teroran WA, SMS, email, atau teleponan akan berkurang drastis, bahkan mungkin akan mulai senyap. Jadi itu teman-teman, Anda tidak perlu takut, tidak perlu menghindar dari debt collector. Karena posisi Anda secara hukum maupun secara lingkungan berada di posisi yang jauh lebih kuat dan lebih menguntungkan dibandingkan debt collector yang datang ke tempat Anda. Baik, berikut ini kita akan bahas dan bocorkan sebaran debt collector dari 4 aplikasi pinjol legal yang paling ditakuti oleh nasabah Galbay karena sistem penagihannya yang kuat secara sistem dan debt collector lapangannya pun benar-benar terlatih dan tersebar di banyak kota yang ada di Indonesia. Namun pun demikian, sebelumnya tadi kan saya sudah katakan bahwa posisi Anda terhadap debt collector yang datang ke rumah Anda, posisi Anda ada di pihak yang lebih kuat dan Anda tidak akan bisa diapa-apain oleh debt collectornya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan, serta saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup, supaya mental Anda semakin kuat dan Anda semakin mantap untuk tetap Galbay. Supaya kalian nanti bisa saling support dan saling menguatkan satu sama lain di grup ini. Juga nanti rencananya akan kita adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian yang kita adakan di grup ini. Rezeki dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, dan bentuk penipuan lainnya dilarang keras untuk gabung ke grup ini karena kalian tidak dibutuhkan di grup ini. Dan kalau ketahuan sama saya, kalian akan langsung diblokir serta dikeluarkan dari grup ini. Dan bagi teman-teman yang dapat penawaran seperti itu lewat grup ini atau Anda di DM, silakan lapor ke saya dan saya akan langsung keluarkan orangnya dengan bukti yang ada. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan semua tagihan Anda lancar terbayarkan sampai lunas. Baik, pada sesi kali ini kita akan informasikan ke Anda sebaran debt collector dari 4 aplikasi terbesar dan dengan sistem penagihan yang terkuat yang terdaftar di pinjol OJK. Yang pertama adalah Kredivo. Inilah daerah jangkauan debt collector lapangan Kredivo. Anda sebagai nasabah harus hati-hati dalam Galbay pinjol karena mereka debt collectornya cukup banyak. Yang pertama, debt collector Kredivo itu ada di Semarang. Kredivo memiliki debt collector lapangan di area Semarang. Bagi Anda orang Semarang, silakan normalisasi kehadiran debt collector tersebut. Anda boleh menyiapkan skenario terbaik Anda. Harus punya persiapan, ya Anda harus punya persiapan atau perencanaan untuk mengalahkan perdebatan dengan debt collector lapangan jika berkunjung ke rumah Anda. Tapi Anda tidak perlu takut, karena di awal tadi sudah saya jelaskan antara posisi Anda dengan posisi debt collector. Ketika Anda berbicara apa adanya, sopan, dan juga tegas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian yang kedua adalah wilayah Jakarta Barat. Sebenarnya Jakarta Barat sudah tidak aneh lagi jika mempunyai debt collector lapangan yang begitu banyak, terutama untuk pinjol Kredivo, karena ini merupakan kota besar. Maka tentu saja di sini sudah menjadi pusat semuanya, ya, termasuk debt collector lapangan. Tapi Anda tidak perlu takut kepada yang namanya debt collector. Kenapa? Mereka saja masih cari makan dengan menjadi seorang debt collector lapangan. Tidak ada yang lebih super di sini. Jadi tidak ada yang lebih jagoan. Makanya Anda tidak usah takut dengan gaya-gaya premanisme seperti itu, apalagi mereka yang datang ke rumah Anda.
Seperti yang saya bilang tadi, Anda tentu berada di posisi yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah di Karawang. Karawang juga ada debt collector lapangan. Jadi, jika Anda kepergok atau ketemu dengan DC lapangan, Anda cukup katakan KTP Anda dipinjam oleh teman atau teman tersebut minjam atau meminjol dengan menggunakan data-data Anda. Yang keempat adalah Cirebon. Cirebon juga mempunyai DC lapangan. Namun nasabah Galbay di daerah ini banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikunjungi oleh debt collector. Yang kelima, Medan. Medan juga katanya ada DC lapangannya. Tapi banyak juga nasabah yang tidak dikunjungi, mungkin karena keterbatasan personil debt collector lapangan. Yang keenam, Balikpapan. Debt collector lapangan di Balikpapan ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan nasabah yang gagal bayar. Mereka datang bukan untuk memukul Anda, bukan untuk menghina-hina Anda. Mereka juga harus menaati aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi Anda harus percaya diri ketika menemui debt collector, bahwa debt collector itu diatur dan dibatasi oleh peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK. Yang ketujuh adalah daerah Sukabumi. Yang kedelapan, daerah Batam. Yang kesembilan, daerah Kudus. Yang kesepuluh, Cikarang. Ke-11 Jakarta Utara, yang ke-12 Jakarta Timur, ke-13 Jabodetabek, 14 Surabaya, ke-15 Denpasar, 16 Bandung, 17 Yogyakarta. Itulah daerah kunjungan debt collector Kredivo. Yang selanjutnya kita akan bahas daerah kunjungan yang kedua yang akan kita bahas adalah daerah kunjungan debt collector lapangan Aku Laku. Debt collector lapangan Aku Laku biasanya mulai berkunjung setiap tanggal atau mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Dan mereka sudah tersebar di beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Bali, Makassar, Semarang, dan beberapa kota kecil lainnya. Biasanya debt collector lapangan Aku Laku ini akan berkunjung ketika mereka sudah mengantarkan atau sudah mengirimi Anda surat penagihan terlebih dahulu melalui pos. Namun, jika nasabah belum juga melakukan pembayaran setelah dikirimi sekitar 3-4 hari surat penagihan tadi, barulah kemudian debt collector lapangannya datang untuk berkunjung. Biasanya debt collector Aku Laku itu terkenal ramah dan baik. Nah, biasanya nasabah yang mereka kunjungi itu adalah nasabah yang telat bayar antara 1 sampai dengan 3 bulan. Namun, itu tergantung besar kecilnya jumlah nominal pinjaman atau jarak antara base camp debt collector lapangannya ke rumah si nasabahnya. Karena ini juga masalah biaya kunjungan dan ongkos sebagainya. Nah, yang ketiga adalah daerah jangkauan Indodana. Untuk Indodana, debt collector lapangannya sangat terbatas dan hanya ada di kota-kota besar saja. Dan hanya berpusat di Pulau Jawa, tidak ada di pulau lain. Seperti di Jabodetabek, Bandung, Karawang, dan daerah sekitarnya. Nah, biasanya nasabah yang dikunjungi mereka ini adalah nasabah yang rata-rata setelah menunggak di atas 3 bulan. Bahkan ada pengakuan dari beberapa nasabah, mereka baru dikunjungi setelah 5 bulan galbay, dan bahkan ada yang dikunjungi setelah 7 bulan galbay. Yang selanjutnya, yang keempat adalah jangkauan debt collector lapangan Easy Cash. Banyak yang bilang Easy Cash ini tidak memiliki debt collector lapangan. Sebenarnya mereka ada debt collector lapangannya, ya teman-teman. Namun hanya sedikit dan sangat terbatas. Itu pun hanya ada di daerah Jabodetabek saja. Dan nasabah yang mereka kunjungi pun hanya nasabah dengan kriteria nominal hutang tertentu. Dan yang dekat-dekat kantor saja. Masalah biaya dan ongkos juga tadi ya, seperti yang tadi. Jadi yang mereka kunjungi adalah daerah yang mudah mereka jangkau saja. Selebihnya, mereka hanya melakukan penagihan lewat online dan lewat kirim surat penagihan lewat pos ke alamat si nasabahnya yang galbay. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat galbay. Utamakan kebutuhan keluarga dan ketenangan pikiran. Jangan hanya karena utang pinjol, hidup Anda jadi berantakan.
Dan jangan mau gali lubang tutup lubang atau pinjam ke pinjol lain hanya untuk bayar pinjol, supaya Anda tidak terjerat dalam lingkaran setan pinjol atau setan kredit yang akan membuat hidup Anda sengsara dan miskin semiskin-miskinnya nanti. Jadi lebih baik Anda galbay sekarang ketika Anda sudah macet. Jangan coba pinjam sana sini, apalagi meminjam ke pinjol lain. Jadi masalah hutang itu, kalau sudah ada uang, baru nanti Anda bayar. Yang lain-lainnya itu Anda utamakan dulu masalah keuangan atau kebutuhan keluarga. Oke teman-teman, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam sahabat.